Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana, pada sesi 1 kita akan belajar mengenai pengantar hukum acara pidana. Dalam pengantar hukum acara pidana, kita akan mempelajari mengenai apa sih pengertian dari hukum acara pidana, apa saja ruang lingkup hukum acara pidana, apa tujuan, tugas, dan juga fungsi dari hukum acara pidana ini. Hukum acara pidana itu merupakan serangkaian aturan untuk menegakkan hukum pidana material. Jadi hukum acara pidana ini adalah hukum formel yang juga kita kenal sebagai hukum formil untuk menegakkan hukum pidana material. Jadi bagaimana melaksanakan hukum pidana material itu adalah hukum acara pidana tersebut. Acara pidana itu hadir sebagai aturan hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini itu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada dan juga ada lembaga pemasyarakatan. Jadi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan dengan tujuan untuk menegakkan hukum secara adil serta melindungi hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Adapun ruang lingkup dari hukum acara pidana, itu kita akan berbicara mengenai mekanisme yuridis dalam sistem peradilan pidana yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana material. Itu dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini yang kita kenal sebagai kepolisian, yaitu lembaga kepolisian khususnya adalah penyidik. Selanjutnya, tindakan upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan ini masih dalam ranah penyidik juga. Bisa juga dilakukan oleh jaksa. Proses penuntutan oleh penuntut umum dalam hal ini kejaksaan, pemeriksaan dan pembuktian di persidangan dalam hal ini adalah hakim di pengadilan hingga penjatuhan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, ruang lingkupnya juga meliputi pengaturan mengenai alat bukti dan sistem pembuktian. Upaya hukum biasa dan luar biasa mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, serta perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa, korban, dan saksi sebagai manifestasi prinsip due process of law dan asas peradilan yang adil. Selanjutnya adalah tujuan hukum acara pidana. Hukum acara pidana atau hukum pidana formil diperlukan untuk menegakkan, mempertahankan, atau menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum pidana material itu dapat dilaksanakan. Jadi, keberadaan hukum acara pidana ini benar-benar sebagai hukum formil untuk menegakkan hukum material. Jadi ada 4 di sini tujuan dari hukum acara pidana itu yang bisa kita rangkum. Yang pertama adalah menegakkan hukum pidana material, mempertahankan hukum pidana material, menjaga hukum pidana material, dan melaksanakan hukum pidana material. Jadi hukum pidana material ini tidak ada apa-apanya tanpa hukum acara pidana atau hukum formel. Selanjutnya adalah tugas dan fungsi hukum acara pidana. Tugas dan fungsi hukum acara pidana itu ada 4 di sini. Yang pertama adalah untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran. Selanjutnya adalah mengadakan penuntutan hukum yang tepat. Selanjutnya menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan dan melaksanakan keputusan secara adil. Artinya, dalam penegakan hukum ini harus diperhatikan semua hak-hak para pihak yang terlibat, baik itu terdakwa, baik itu saksi maupun korban. Dan penjatuhan sanksinya pun harus berdasarkan keadilan. Adapun norma yang diatur dalam hukum acara pidana itu merupakan norma kewenangan atau Bevolksnormen. Dengan demikian, bagian terbesar dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini kita kenal juga sebagai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu tentang wewenang dan penggunaan wewenang. Pengaturan wewenang dan penggunaan wewenang tidaklah semata-mata soal pembagian wewenang kepada berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan perkara pidana, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Namun yang paling penting ialah di satu sisi norma itu membatasi penggunaan wewenang tersebut, di sisi yang lain dengan pembatasan tersebut hak-hak tersangka atau terdakwa dilindungi.
Artinya benar-benar semua penegak hukum itu menjalankan tugasnya masing-masing masih dengan memperhatikan aturan-aturan. Mereka tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam menegakkan hukum pidana ini. Adapun skematis hukum acara pidana. Alur suatu proses perkara pidana tentu saja ini dimulai dari proses penyidikan di kepolisian, selanjutnya atau yang kita kenal sebagai pemeriksaan tahap pertama, selanjutnya pada pemeriksaan tahap kedua di kejaksaan, dan selanjutnya di pemeriksaan di persidangan. Setelah persidangan itu akan ada 3 jenis putusan, ada putusan lepas, bebas, dan juga terpidana. Apabila terpidana itu akan ada eh, para pihak itu akan diberikan kesempatan terhadap semua putusan tersebut. Semua pihak itu akan diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum, baik itu upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Nah, hukum acara pidana ini itu hadir bukan hanya untuk mencari dan menemukan kebenaran material saja. Namun hukum acara pidana lebih dari itu. Acara pidana hadir untuk suatu tujuan akhir yang kemudian menjadi tujuan seluruh tertib hukum di Indonesia. Dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera. Tata tentram, kerja, raharja. Jadi hukum acara pidana itu benar-benar hadir sebagai prosedur, sebagai ketentuan untuk sebagai mekanisme untuk menegakkan hukum pidana material yang tujuannya benar-benar untuk memberikan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu saja. Terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.